Oke, dan ini video terakhir pembahasan soal Zohra Mamdani. Di video ini gue mau ngajak ke teman-teman semua buat menilai, berpendapat dengan view yang lebih luas. Nah, kebiasaan masyarakat Indonesia itu kita selalu menilai sesuatu berdasarkan kesalahannya, kejelekannya. Ada kejelekan dari sebuah pihak atau seseorang langsung di-up, setelah itu dijadikan conclusion tanpa dilihat lagi tuh data-data lainnya tentang si orang tersebut, tentang si kelompok tersebut itu seperti apa. Nah, teman-teman yang bilang kalau Zohran Mamdani itu nggak bagus dengan alasan dia Islam, tapi kok dia didukung LGBT. Nah, kita tuh harus cek dulu. Dia itu jadi pejabat, jadi calon eksekutif di daerah mana, di negara mana, di kota mana. Kalau misalkan dia di Indonesia, dia pro sama LGBT itu baru masalah. Masalah itu, masalah besar. Gue fix banget tuh kalau misalkan ada pejabat muslim di Indonesia terus dukung LGBT, wah jangan pilih dia. Tapi ini dia hidup, dia mencalonkan diri sebagai pejabat, sebagai wali kota di negara yang memang undang-undang melindungi hak LGBT sudah ada, dijaga sama negara. Keberadaan orang-orang LGBT itu dijaga hak-haknya dari tahun 2015, 2020, 2022 itu udah dibuat undang-undangnya. Sampai si LGBT ini, komunitas-komunitasnya dan individu-individu yang menyukai sesama jenis dilindungi sama undang-undang. Dan wali kota nggak bisa merubah itu sendirian, nggak bisa. Nggak bisa petantang-petenteng mengatakan, wah kalau saya jadi wali kota di New York nanti saya akan bikin undang-undang untuk menghapus LGBT, untuk membatasi LGBT, dan untuk memberhentikan komunitas-komunitas LGBT. Selesai dia kalau kayak gitu. Nggak jadi apa-apa karena memang di sana dilindungi sama pemerintah federal. Jadi sikap yang diambil sama Zohra Mamdani menurut gue tuh udah tepat, karena ya buat apa juga lu menyuarakan sesuatu yang sebenarnya di negara tersebut dilegitimasi, di negara tersebut dilindungi, dan kalau misalkan lu mau melawan itu lu nggak bisa gitu. Buat apa ngelawan sesuatu yang nggak bisa lu rubah? Daripada lu lawan lu nggak dapat hasil apa-apa, justru bakal dapat cemoohan dari orang-orang di sana, mendingan lu manfaatin, lu deketin biar lu dapat dukungan, kan itu lebih bagus. Ya kan, ya kan. Nah, lalu poin yang kedua adalah kalau misalkan kalian mengatakan gue tetap nggak suka sama Zohran Mamdani sebagai Islam tapi dia pro sama LGBT, lah emang lu pikir kalau misalkan Zohran Mamdani kalah dalam pemilihan wali kota, emang lawan politiknya nggak suka sama LGBT? Emang lawan politiknya kontra LGBT? Enggak, bos. Lawan politiknya juga sama-sama pro LGBT, jadi sama aja mau Zohran yang menang atau bukan. Perbedaannya adalah Zohran Mamdani, satu, dia muslim, kedua, dia terang-terangan melawan Netanyahu, terang-terangan melampiaskan rasa enggak sukanya sama Netanyahu, sedangkan si calon wali kota dari politik lain, lawan politiknya dia, kompetitornya dia, itu pro banget cuy sama Israel. Si Andrew Cuomo itu sangat pro sekali terhadap Netanyahu. Jadi menurut gue itu udah salah satu poin plus dari seorang Zohran Mamdani. Selain dia muslim, dia juga pro sama Palestina gitu kan, di saat orang-orang di Amerika, politik-politik di sana, pejabat-pejabat di sana lebih mendukung Netanyahu dan Israel. Lalu poin yang ketiga adalah dari terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota, gue berharap ini kan sejarah baru ya, sejarah baru. Semoga sejarah baru ini nantinya di kemudian hari akan melahirkan calon-calon pemimpin muslim yang baru, melahirkan para intelektual muslim, akademisi dari orang-orang muslim, politisi dari orang-orang muslim yang cerdas, yang hebat, yang visioner, yang nanti mereka ini mengadopsi semangat dari Zohran Mamdani. Tuh lihat, Zohran Mamdani aja bisa, kenapa gua enggak sebagai seorang muslim? Nah, makanya gue tuh berharap banget dari kemenangan Zohran Mamdani itu akan membangkitkan jiwa-jiwa orang-orang muslim hebat di sana untuk terjun juga ke politik, terus juga pede buat masuk ke wilayah eksekutif berkat sejarah yang dicetak sama Zohran Mamdani. Jadi itu sih poin yang gue lihat. Jadi gue ngelihatnya tuh view yang lebih luas, lebih jangka panjang, bukan cuma sekedar ngelihat dia pro LGBT terus gue nggak suka, nggak begitu cara menilainya. Makanya di sini gue ngajak teman-teman semua untuk untuk mempertimbangkan menilai sesuatu dengan 3 poin tadi. Yang pertama adalah karena dia muslim dan dia ngedukung LGBT karena memang di sana LGBT-nya dilegitimasi dan dikasih undang-undang.
Itu menurut gue sebuah minus yang bisa dimaafkan, yang bisa dimaklumi. Lu tinggal di Amerika diperbolehkan LGBT, dan dia akrab sama LGBT, ya fine-fine aja menurut gue. Itu bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Lalu yang kedua, dia itu lebih baik dari si lawan politiknya, dari si Andrew Cuomo. Dan poin yang ketiga adalah semoga dari sejarah yang dia cetak sebagai seorang pejabat Muslim wali kota New York pertama di Amerika, itu membangkitkan para politisi Muslim lainnya, intelektual Muslim lainnya, agar mereka nanti jadi calon pemimpin Muslim di era yang akan datang, dan insya Allah lebih baik dari Zohran Mamdani. Jadi itu sih poin-poin yang menurut gua harus kalian lihat sebelum menjustifikasi atau memberi penilaian terhadap Zohran Mamdani. Itu aja. Oh iya teman-teman, kalau misalkan ada data atau gue salah ngucapin nama atau gue salah ngasih ngasih informasi ke kalian, tolong dikoreksi dan ditulis di kolom komentar. Itu aja sih paling. Thank you.